tuh harus sudah siap bikinin tenda lagi buat dia, kan dia pasti bawa tenda juga kan. Jadi pembagian tendanya gini, di tim 1 itu tim advance ya, di tim advance itu kita bawa 2 tenda dan masing-masing tim bawa 1 tenda. Itu buat tenda darurat, jangan sampai tenda tuh dibawa tim advance semua. Takutnya kalau ada apa-apa di jalan tim 1 tim 2 dia nggak ada tenda gitu. Jadi kita bawa 2, kita berdiri 2 apa 3 ya, 2 kalau nggak salah, kita bawa 2, kita berdiriin lah 3, sorry, kita bawa 3 tenda, kita berdiriin 3 tenda dan udah. Terus tim 1 naik nyampe. Nah ketika tim 1 nyampe, balik lagi tadi, ketika tim 1 nyampe, tim advance itu harus sudah siap ngebikinin tenda yang dibawa sama tim 1. Jangan sampai tim 1 baru nyampe dia bikin tenda lagi. Ya emang resiko tim advance capek memang ya, karena itu kan tim advance memang semuanya isinya panitia nggak ada peserta kan. Nah gitu cuy. Jadi tim 1 nyampe, tim 1 istirahat, makan-makan apa segala macam, kita bikin tenda buat tim 1 gitu. Dan seterusnya, ketika tim 2 nyampe, tim 1 juga bisa bikinin tenda, atau tim advance lagi yang bisa bikinin tenda gitu. Jangan yang baru nyampe kasihan gitu lah. Ya udah, kita nyampe pos 3, kita bikin tenda, bla bla bla, ngobrol-ngobrol segala macam, lihat-lihat view. Dan view di pos 3 itu lumayan, pas sorenya lumayan sih. Jadi Gunung Sumbing itu terlihat gagah lah dari situ, terlihat bagus sih. Udah, mereka foto-foto, kalau gua di tenda aja bikin vlog yang gak jelas itu, bikin vlog di tenda, bikin ngosans lah, bikin apa segala macam. Terus ngobrol-ngobrol sama peserta, sama panitia, ya semuanya lah ngobrol, kita masak-masak juga. Akhirnya kita di situ di situ sampai jam 8 malam. Jam 8 malam itu kita istirahat. Tapi ya tau lah kalau di gunung tidur jam 8 kayak gak asik banget gitu kan. Jadi akhirnya kita tidur ke jam 10-an, jam 10, jam 11 ya. Jam 11, cuma ada yang belum tidur juga sampai jam 12-an. Rencananya kita summit itu jam 4 pagi. Rencananya. Cuman ya lagi-lagi kalian tahu kalau bangun pagi di gunung tuh sesuatu keniscayaan yang fana. Udah, akhirnya kita sarapan dulu, berangkat tuh jam 5-an lah, jam 5 setengah 6 lah kurang lebih ya, kita berangkat. Jadi di Sindoro itu ada peraturan kalau yang lagi head atau lagi apa, cuman bisa nyampe pos 3, tidak direkomendasikan dan dilarang untuk pergi ke puncak. Karena emang HT itu HT itu cuma berfungsi dari pos 3 ke base camp. Dari pos 3 ke atas sudah nggak bisa nyambung ke base camp. Makanya takutnya ada apa-apa. Jadi ya 3-4 orang lah yang stay di tenda nggak puncak. Kita jalan ke puncak. Nah pas ke puncak itu kebagi lagi 2 tim. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Jelas lah, ada yang duluan, ada yang belakangan. Jadi kalau gue ya, posisi gue di pas naik gunung paling enak tuh paling belakang sih, lebih enak. Gak tahu kenapa ya, cuman gue rasanya lebih enak di paling belakang. Jadi di belakang itu ada gue cowok sendirian di belakang, yang lain pada duluan. Di belakang tuh ada gue, Mbak Nenda, terus ada Maresma, peserta semua di belakang, sama Alifa. Ya segitu lah. Terus udah kita bikin vlog lah di jalan, karena santai banget bikin vlog, yang lain pada duluan. Dah. Jadi kita awalnya udah wanti-wanti tuh, air awas, jangan sampai air dihemat, karena ya takutnya dehidrasi lah, nanti dihemat dulu airnya, kalau belum bener-bener haus nanti minumnya gitu. Terus udah ke puncak, jalan nyampe pos 4. Di pos 4 kita ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol, bikin energen, bikin susu ya gitulah, minum istirahat agak lama. Terus naik lagi ke puncak,
yang tim 1 nyampe puncak duluan, nungguin kita lama banget di puncak. Dia nyampe puncak jam berapa ya, jam 9 apa ya, jam 9 setengah 10 lah, 9 setengah 10an kalau nggak salah segitu. Nah tim dua yang belakang ini lama, bener-bener lama cuy. Ke puncak itu lama banget, sumpah itu lama banget. Ya memang kita bawa peserta dari luar, kita juga nggak bisa nyalin siapa-siapa. Ya emang ya nggak apa-apa sih, kita santai gitu kan. Rencana awal nyampe puncak itu 3-4 jam, ternyata 6 jam yang tim belakang ya. Lama. Sampai puncak kita tuh nggak bisa lama karena belerang itu udah mulai naik. Kalau siang tuh belerang udah mulai naik, udah mulai menyengat. Jadi kita di puncak tuh sekitar 15 menit 20 menit. Oh ya, kita nyampe puncak dulu, gas sampai puncak. Nyampe puncak kita foto-foto, dan lupanya ini nih, sebelumnya puncak nih ya, sebelumnya puncak itu ada orang Bekasi atau mana gitu jatuh lah, serius jatuh dari, jadi dia tuh posisinya lari ke bawah nggak bisa berhenti, terus nggak, entah kenapa kesandung atau keselip atau gimana, jatuh lah. Dan itu jari manisnya tuh tulangnya itu patah lah. Terus yang lihat itu tim yang di atas itu ngeliat. Videonya ada sih di teman, cuman nggak bisa dimasukin lah kayak gitu, nggak enak juga. Ada videonya. Terus sudah ditolongin, minta HT kan, HT yang bawa HT gua kan, terus minta HT ke basecamp udah ingetin dari pos 3 ke atas nggak bisa pakai HT. Cuman untungnya kan dari kita ada yang stay di tenda, jadi kita nge-HT yang di tenda, bilang ke basecamp ada yang jatuh gitu, dia mau turun gitu. Jadi dia dari pos 3 kayaknya dijemput sama ranger atau gimana, gue kurang paham karena gue terus naik kan. Terus udah naik, nyampe lah di puncak Sindoro. Gue nyampe puncak tuh jam 11-an, setengah 11 lah ya puncak. Mereka udah lama di puncak jadi agak kedinginan lah. Terus gue nyampe puncak, foto-foto, terus turun. Mereka yang duluan turun, kita masih di sana, masih di puncak. Terus yang kelupaan adalah kita udah bikin banner itu nggak kepake bannernya karena buru-buru banget, mereka udah kedinginan, udah kelamaan di puncak. Udah, jadi akhirnya kita foto cuma pakai bendera merah putih sama bendera organisasi lah. Kita foto di sana. Kita foto-foto lagi, yang tim bawah nih, yang tim 2 yang ketinggalan, foto-foto lagi di puncak. Akhirnya 15-20 menit udah belerang, udah menyengat, kita putusin untuk turun. Kita turun. Nah, kesalahan kita adalah kita nggak bisa ngehemat air, jadi airnya tuh tinggal sedikit pas turun. Itu mau kita bawa peserta, jadi air tinggal sedikit, itu buat peserta lah, panitia nggak usah minum gitu. Nah, turun. Nah, pas turun, sialnya ada salah satu dari kita tuh kakinya tergilir lah gitu. Kakinya tergilir, jadi turunnya lama gitu. Mereka udah pada turun, kakinya tergilir, air tinggal sedikit kan, mau habis. Jadi kita turunnya lama dari puncak. Kita turun, akhirnya gue putusin, gue nanya sama Mbak Neda sama Mbak Resma, kayaknya Alifa suruh duluan gitu kan. Si Alifa kan suruh duluan, soalnya kita bawa peserta nggak enak juga, air tinggal sedikit. Alifa suruh duluan, suruh yang panitia lain yang udah nyampe camp suruh bawa air naik lagi gitu, nggak enak kan soalnya ada peserta. Ya udah, akhirnya Alifa turun duluan, Alifa nyampe sana, kita ikut turun ya pelan-pelan mah turunnya, santuy aja pelan-pelan. Terus udah akhirnya nyampe di pos 4 ke bawah. Nyampe pos 4, kita istirahat juga di pos 4, kita turun lagi. Udah deket sama pos 3 tuh, panitia lain yang datang tuh Aben sama Faiz. Namanya Aben sama Faiz. Dia bawa air lah ya, 2 botol lah, 2 botol kalau nggak salah, bawa air. Udah buat peserta minum, kita minum juga, terus kita turun. Nyampe lah kita di pos
3. Pos 3 kita itu rencananya kita hari itu juga mau pulang. Dan ya kita pulang tuh habis asar ya. Biasa kita duluan, tim advance yang awal tuh duluan lagi. Kita beres-beres, packing semuanya. Akhirnya kita turun habis asar kalau nggak salah. Habis asar lah kalau nggak salah. Kita turun. Nah gue selalu berharap kalau turun gunung itu hujan. Biar lebih cepat nyampenya gitu. Gue berharap, dan akhirnya emang hujan. Pas turun hujan, pas naik bersyukur lah enggak hujan sama sekali pas naik. Pas turun hujan, mulai hujan tuh dari pos 2 apa ya sekitar segitulah. Kita turun, udah packing turun ke pos 2. Dan pos 2 lanjut lagi ke pos 1. Kita bener-bener di situ istirahatnya bener-bener sedikit banget. Kita istirahat lama tuh di pos 1 itu juga cuma 5 menit, cuma minum doang sama duduk, karena emang nggak bisa duduk dimanapun cuy, soalnya hujan kan, basah gitu. Kita jalan terus, akhirnya nyampe di pintu rimba itu. Nah di pintu rimba itu udah bayar tukang ojek tuh. Kita malam lah nyampe situ, nyampe bawah tuh malam jam 8-an habis isya pokoknya. Nyampe lah di situ, kita istirahat dulu bentar di situ, ngobrol-ngobrol sama tukang ojek. Mas Dian sama Mbak Desi biasa mereka duluan karena ya mereka cepet. Terus udah akhirnya turun lagi, ditawarin mau ojek enggak, ya kita masih bisa jalan lagi. Jalan turun, nyampe kebun-kebun, nyampe rumah-rumah. Akhirnya kan kita jalan santai banget, serius itu santai. Akhirnya tim belakang tuh nempel lah, bisa nyalip gitu, nggak nyalip ya, nyempel jalan bareng gitu. Akhirnya jalan bareng. Terus udah kita kayak gitu jalan. Akhirnya ada 2 orang yang udah bener-bener kecapean banget. Dia sampai jalan jatuh di situ, kesandung mungkin jatuh. Terus si Manda juga kakinya terkidir kan. Akhirnya bersyukurnya ada ya masih banyak orang baik. Gue percaya masih banyak orang baik. Jadi ada tukang ojek nyamperin gitu, mau bareng nggak, saya mau pulang. Terus bilang gratis ya, nggak tahu kayaknya gratis sih, soalnya ditawarin. Terus udah dibawa turun ya 2 orang itu, ada 2 ya, udah 2 turun, udah kita nyampe base camp. Kan Mbak Nada nyampe base camp duluan, dan bajunya kan masih ada di tasnya si siapa gitu, lupa. Jadi di base camp dia nggak bisa langsung ganti baju, nungguin yang bawa bajunya. Nah ini nyampe base camp semua, udah akhirnya kita nyampe base camp, kita makan pop mie di base camp, bikin susu jahe kayak gitu. Akhirnya kita telepon travel lagi, kita udah nyampe, harus jemput. Akhirnya travel datang, terus kita beres-beres, akhirnya kita pulang lagi lah ke kampus. Nyampe kampus tuh jam 12-an. Akhirnya kita pulang dan bersih-bersih gitulah. Jadi cuy, gitu mungkin ceritanya. Dan di balik cerita ini gue ada sedikit berbagi ilmu lah, bisa dibilang berbagi ilmu. Jadi dalam naik gunung itu sebisa mungkin kita bawa barang pribadi itu sendiri, jangan pernah dititipin ke orang lain. Nanti kasusnya kayak tadi, misalkan udah ada yang turun duluan, baju udah basah, udah nyampe base camp duluan, kita nggak bisa langsung ganti baju gitu kan, karena bajunya masih ada di orang belakang, masih ada di teman kita gitu. Nah dan juga kita tuh sebisa mungkin minum itu pakai air yang ada di tas kita sendiri, yang nempel di kita sendiri. Karena apa? Karena kemungkinan kan kita nggak tahu nih di alam kita bakal terjadi apa. Ini amit-amit ada yang sampai nyasar, misalkan ada yang nyampe nyasar, misal kita minumnya bareng-bareng, jadi di tas dia dulu aja. Misalkan dia nyasar gitu, terpisah dari rombongan, terus dia airnya udah habis gara-gara kita minumin bareng-bareng,
dia sendiri yang nyasar itu mau gimana gitu. Jadi makanya ini pengetahuan baru buat gue juga, itu pengetahuan baru. Kalau kita lagi naik gunung atau atau kita lagi berkegiatan di alam gitu, sebisa mungkin barang pribadi dan minum itu pakai apa yang ada di tas kita. Barang pribadi taruh di tas kita bawa sendiri lah gitu cuy. Jadi mungkin itu aja cerita di kesempatan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini masih pandemi kan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa juga buat olahraga biar imunnya kita naik. Jangan lupa patuhi aturan yang ada gitu. Yaudah, mungkin itu aja videonya. Nantikan video di balik perjalanan berikutnya.